memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Semuanya siap. Dan Penghormatan kepada pembina upacara. ada pembina upacara. Hormat. Out. Hormat. Out. Laporan pemimpin upacara. Namun, anggaran yang hari 9 nasional pada 2 Mei 2025 siap dimulai. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan tanggal 2 Mei tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses untuk menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan semua mereka kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, bagaimana disebut dalam Astra Cita Keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan pembelajaran. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor oleh murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita guru. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantar anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menentukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kinerja guru. Secara kulikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, deep learning, berlaku atas kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi,
Setelah belajar, bermasyarakat, dan hidup cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak sehat, anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album hijau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan yang kami banggakan, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, insya Allah nanti kami juga akan melaunching terkait kegiatan atau program tahfidz atau tahfidz Al-Quran yang nanti akan launching sekitar tahun 9, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hafalan Al-Quran, membina akhlak dan karakter Islam, meningkatkan pemahaman Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menyiapkan generasi muda Islam yang beriman dan betul. Sebagai penutup, Bapak Ibu, untuk dan dari pemikiran Bapak Nasional, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu juga hafal terkait dengan 3 prinsip pendidikan, yaitu iman sumber, iman dio, manut dakso, dan terakhir pun buri dan daya. Tidak perlu kami jelaskan, Bapak-bapak tidak paham itu pastinya. Kami yang mungkin kita orang Jawa tidak agak sulit yang mengucapkan Bapak itu, kami ini nanti memang kalau ada salahnya. Kami harapkan Bapak sudah melihat ini petugas upacara adalah senior kita, senior saya. Terima kasih. Alhamdulillah secara dengan baik dan kami ucapkan saya terima kasih atas kerja kerasnya sampai terakhir terjadi pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional ini. Matur sekali lagi, dan kami ingatkan Bapak Ibu, kita bekerja, kita berdasarkan keinginan pribadi, tetapi tidak bekerja berdasarkan regulasi ataupun keinginan atau yang dari Bapak Ibu. Kami ingatkan oleh Bapak Ibu bahwa tidak ada lagi bekerja berdasarkan keinginan pribadi, tapi kita bekerja berdasarkan keinginan kami. Matur billahi wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tapi agama Islam Tuhan bersama dengan kita. صحابة رسول الله أجمعين حمد العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد المعين حمد الذي عملته مزيدا وربنا لك الحمد لله وجل وعظيم شكرا يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon rahmat kasih sayang dan pertolongan-Mu ya Allah dalam menunaikan tugas kehidupan bangsa dan negara. Ya Tuhan yang Maha Memiliki penyelenggara alam semesta, kami memohon kepada-Mu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa, semoga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, ramping dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina
وذرية قرة أعين واجعل للمتقين إماما. Ya Allah, anugerahkan keturunan yang soleh yang membahagiakan dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, ibulah kami, keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua bahaya, musibah dan kerusakan dari negeri kami Indonesia, negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridho dan inayahmu. Ya Allah, yang menjadikan sa'ani, kabulkanlah doa kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.